Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Ibu Veronica, belajar sejarah kelas 10, yang dimana materi yang manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat sejarah. Kita akan membahas hakikat sejarah. Yang kedua, kedudukan manusia dalam sejarah. Yang ketiga, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kita bahas yang pertama, hakikat sejarah. Hakikat sejarah itu ada sejarah sebagai peristiwa. Gelombang unjuk rasa yang digalang gerakan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru atau pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sejarah sebagai peristiwa merujuk pada peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu, meskipun masih dalam hitungan tahun, bulan, hari, bahkan beberapa jam. Jadi, sejarah sebagai peristiwa merujuk pada peristiwa yang benar-benar terjadi ya. Oke, di sini Sartono Kartoditjo juga menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Jadi, sebuah peristiwa akan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusianya. Lanjut yang kedua, di sini sejarah sebagai kisah yang dituliskan. Seperti yang kita ketahui film yang berjudul Di Balik 98. Film ini ditayangkan di bioskop Indonesia. Film ini menceritakan tentang peristiwa demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang terjadi pada tahun 1998. Film ini merupakan salah satu media untuk mengisahkan sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Film Di Balik 98 ini adalah media untuk mengisahkan sebuah peristiwa yang sudah terjadi atau hasil rekonstruksi menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Kita lanjut materi berikutnya. Yang kedua, kedudukan manusia dalam sejarah. Kedudukan manusia dalam sejarah ini ada 2. Yang pertama objek sejarah, yang kedua subjek sejarah. Oke, yang pertama objek sejarah. Objek sejarah yang dimaksud di sini adalah si manusianya menjadi aktor sentral dalam kajian sejarah. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Jadi sejarah adalah kisah tentang manusianya yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Jadi objek sejarah itu, manusia sebagai objek sejarah adalah ilmu tentang manusia. Yang kedua, kita membahas tentang subjek sejarah. Subjek sejarah dimaksud di sini adalah manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Sebagai contoh atau sebagai peristiwa, di sini Peter Carey terkenal sebagai sejarawan Inggris yang sangat tertarik dengan kehidupan Pangeran Diponegoro. Selama melakukan penelitian di Indonesia, Peter Carey ini telah menulis berbagai buku tentang Pangeran Diponegoro. Karena kita membahas kedudukan manusia sebagai objek sejarah dan sebagai subjek sejarah, di sini Peter Carey-nya adalah sebagai subjek sejarah, sedangkan Pangeran Diponegoro sebagai objek sejarah. Itu dia ya. Kita lanjut materi berikutnya. Yang ketiga, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Jadi dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Kajian sejarah akan selalu terbatas karena
Ada tempat, ada waktu tertentu, menggunakan tempat dan waktu. Apa itu konsep ruang? Konsep ruang ini adalah tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Di sini, kajian sejarah berdasarkan ruang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sejarah perdesaan. Sejarah perdesaan itu apa sih? Menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya Metodologi Sejarah, sejarah perdesaan itu adalah sejarah yang khusus meneliti tentang desa atau perdesaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian. Jadi sejarah perdesaan ini khusus membahas tentang masyarakat ekonomi pertanian yang ada di desa. Selanjutnya yang kedua, sejarah kota. Sejarah kota itu merupakan kajian sejarah yang membatasi kota sebagai ruang lingkup, sebagai tempat dibatasi, tempatnya hanya khusus di kota. Sedangkan yang terakhir, kajian sejarah berdasarkan ruang yang terakhir yaitu sejarah lokal. Sejarah lokal ini membahas atau mengkaji peristiwa-peristiwa di suatu daerah yang kecil dari desa sampai tingkat provinsi. Itu dia. Itu untuk kajian sejarah berdasarkan ruang dan waktu ada 3. Kita materi yang terakhir, konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah, apa kegunaan waktu dalam sejarah? Kegunaan waktu dalam sejarah itu menunjukkan adanya perbedaan dengan cerita-cerita rakyat. Jadi dengan adanya waktu, ada di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsep waktu dalam sejarah itu menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Kenapa disebut peristiwa unik? Karena hanya terjadi satu kali di tempat tertentu. Kenapa peristiwa sejarah bersifat unik? Karena hanya terjadi satu kali di tempat tertentu. Sebagai contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh, proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya terjadi sekali dan tidak ada peristiwa yang menyamai. Itulah yang dimaksud dengan peristiwa bersifat unik. Lanjut, konsep waktu dalam sejarah menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Waktu menandai waktu. Dengan adanya keterangan waktu menunjukkan bahwa sejarah itu atau peristiwa sejarah tersebut benar-benar terjadi. Tanpa keterangan waktu, sebuah kisah sejarah dipertanyakan. Itu dia. Yang ketiga, konsep waktu dalam sejarah menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Apa sejarah? Sejarah itu senantiasa mencantumkan keterangan waktu. Dengan adanya keterangan waktu menunjukkan bahwa peristiwa sejarah tersebut benar-benar terjadi. Sedangkan mitos itu hanya cerita-cerita yang tidak menyertakan keterangan waktu yang jelas. Kita lanjut yang keempat, konsep waktu dalam sejarah itu menandai kondisi suatu zaman. Dengan adanya waktu, kita dapat menandai kondisi suatu zaman. Kenapa? Karena suatu zaman memiliki karakter atau kondisi berbeda dengan zaman lainnya. Mengapa? Karena suatu zaman memiliki karakter atau kondisi berbeda dengan zaman lainnya. Misalnya, masyarakat pada zaman kerajaan Hindu-Buddha memiliki corak kebudayaan berbeda dengan masyarakat pada zaman kerajaan Islam, karena sudah beda zaman. Itulah yang dengan adanya perbedaan zaman tersebut, dengan adanya batas waktu menunjukkan karakter suatu zaman. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang manusia dan kesadaran sejarah. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi tentang
manusia dan kesadaran sejarah. Sampai di sini. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.